Bapak Ibu Guru SD 013 Ulam Jaya yang saya hormati, syukur alhamdulillah pada pagi ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat berkumpul dalam rangka menyampaikan visi, misi dan tujuan sekolah kita. Jadi Bapak Ibu, sebelum kita lanjut kepada visi dan misi sekolah kita simak dulu apa itu visi. Ya, supaya kita tahu definisi visi itu apa. Definisi visi itu adalah untaian kata yang mengandung impian, cita-cita atau nilai inti dari suatu lembaga atau organisasi, atau dapat dikatakan bahwa visi adalah tujuan masa depan organisasi atau lembaga. Ini maksudnya Bapak Ibu, sekolah kita ini merupakan suatu lembaga, yaitu lembaga pendidikan. Jadi suatu lembaga kalau tidak punya visi, tidak jelas apa yang akan kita capai di akhirnya nanti. Nah, jadi visi sekolah ini setiap tahun kita susun. Ini berada di dalam KOSP sekolah kita. Nah, jadi Bapak Ibu lebih rincinya nanti bisa Bapak Ibu baca visi dan misi sekolah kita serta tujuan sekolah kita itu berada di dalam dokumen 1 KOSP. Ya, itu setiap tahun ada. Dan itu visi itu bisa dirubah sesuai dengan karakter sekolah kita. Nah, ini atau bisa kita rangkum, visi itu adalah dokumen yang menyajikan cita-cita suatu instansi atau lembaga di masa depan. Nah, sekolah kita ini apa? Mau kita jadi apa kan siswa kita ini? Atau dalam istilah asingnya itu outputnya apa yang akan kita hasilkan nanti. Kemudian juga bisa kita artikan visi itu tulisan pendek yang memiliki pernyataan jelas dan menjadi arah suatu lembaga. Nah, jadi jelas, pendek, punya makna untuk tujuan ke depan. Nah, visi sekolah kita ini kemarin sudah saya konsultasi dengan Bapak Ibu dan saya ambil yang saya anggap guru senior, saya konsultasi. Ini visi hasil dari konsultasi. Nah, sebelum lanjut visi sekolah kita lihat dulu definisi dari misi. Karena di dalam ada visi, ada misi, ada tujuan sekolah. Tujuan sekolah nanti di bagian akhirnya. Nah, misi itu adalah proses atau tahapan yang harus dilalui oleh suatu lembaga atau organisasi untuk mencapai visinya. Visi yang tadi. Tujuan kita, visi kita tadi itu untuk mencapainya menggunakan misi. Misi itu adalah proses atau langkah-langkah yang kita lakukan untuk mencapai misi. Kita lanjut. Nah, tadi kita bicara visi dan misi itu adalah secara definisi. Nah, sekarang kita terapkan di sekolah kita visi, tujuan. Sebelum kita lanjut dulu tujuan. Ada 3, visi, misi, tujuan. Nah, ini harus ada di dalam KOSP. Ya, jadi setiap sekolah itu wajib punya KOSP itu. Nah, tujuan sekolah itu adalah tujuan sekolah sebagai bagian dari tujuan pendidikan nasional. Tujuan pendidikan nasional itu sebagiannya adalah meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Nah, ini tujuan sekolah. Bukan, tidak berarti anak harus berhenti setelah tamat SD dia berhenti. Jadi setelah kita tahu visi, misi, tujuan, nah kita lanjut dengan visi sekolah kita itu apa. Nah, ini yang harus
kita wujudkan selama 1 tahun. Terwujudnya pelajar yang bertakwa, berbudi pekerti luhur, cerdas, kreatif, dan unggul dalam prestasi. Nah, ini yang harus kita capai di dalam 1 tahun tadi di dalam proses pembelajaran kita. Nah, ini. Kemudian untuk mencapai visi tadi kita perlu misi. Ini misi kita. SD No 13 Balam Jaya. Pertama, ada 5 langkah yang harus kita jalankan. Melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara baik sesuai dengan ketentuan. Artinya kita sudah sepakat bahwa kita 7.30 sudah mulai belajar. Masuk kita 7.15. Di awalnya kita lakukan pembiasaan, yaitu ayat-ayat pendek. Dan pada Jumatnya itu berbagai macam kegiatan keagamaan kita lakukan untuk mencapai ketakwaan tadi. Seterusnya langkah kedua yang harus kita tempuh adalah menumbuhkan semangat keunggulan secara aktif kepada seluruh warga sekolah sehingga berprestasi. Nah, ini sering saya sampaikan. Kalau tujuan sekolah ini kalau kita tidak laksanakan secara bersama tidak akan tercapai. Karena apa? Karena sekolah itu atau lembaga itu merupakan suatu komponen yang tidak bisa dipisahkan. Guru, kepala sekolah, sarana prasarana. Nah, kalau hanya kepala sekolah yang koar-koar, tidak juga bisa jadi. Guru hanya yang koar-koar, tidak ada tukang kontrolnya, juga tidak akan jadi. Jadi seluruhnya terkait di dalam itu, tidak bisa dipisahkan. Ya, ibarat sebuah kendaraan, kalau satu komponen tidak ada, kendaraan tidak akan bisa jalan. Yang ketiga langkah kita adalah menumbuhkan keimanan dan ketakwaan yang diaplikasikan melalui kegiatan pembelajaran oleh seluruh warga sekolah di dalam lingkungan sekolah. Nah, artinya di dalam ketakwaan, pembelajaran agama, pembiasaan tentang agama itu tidak bisa ditangani oleh satu orang, harus bersama. Nah, ini. Kemudian yang keempat, mendorong dan membantu siswa untuk dapat berbuat yang lebih baik. Bukan mematahkan. Punya prestasi sedikit, kita sanjung. Kita berikan berupa hadiah atau kita berikan penguatan supaya dia lebih bisa berbuat baik lagi. Dan yang terakhir, untuk mencapai visi kita tadi, kita punya 5 langkah. Yang terakhir adalah menciptakan lingkungan sekolah yang rindang dan nyaman serta hubungan yang harmonis antara warga sekolah, orang tua siswa, dan lingkungan masyarakat. Nah, ini yang tidak bisa dipisahkan. Sesama kita itu harus akur, saling mengisi kekurangan-kekurangan kita. Nah, ini Bapak Ibu. Kemudian dengan masyarakat, dengan wali murid. Nah, ini kita sudah jalankan. Mungkin kita yang paling perhatian terhadap siswa dan orang tua siswa. Bahkan kita tersita waktu kita supaya tujuan kita ini nanti juga tercapai. Nah, kemudian yang terakhir adalah tujuan UPT SD Negeri 013 Balam Jaya. Tujuannya adalah terwujudnya kualitas keimanan dan ketakwaan siswa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang berikut meningkatkan kepribadian siswa sesuai dengan adat istiadat, karakter, dan budaya Indonesia. Ya, artinya anak kejebolan kita nanti jangan hafal yang barat-barat, tapi yang Indonesia. Kapan perlu khusus lagi yang kampar-kampar gitu. Artinya kita mengajar dengan bahasa Indonesia. Kalau ada bahasa Inggris, kita pakai juga bahasa Inggris dengan tidak melupakan budaya asli kita. Nah, di dalam P5 sebenarnya budaya kita itu belum timbul nampaknya. Di daerah lain sudah bisa mereka menampilkan. Misalnya tarian daerah mereka. Kita belum. Ya, ini kita akan usahakan nanti di visi dan misi kita di tahun 2024-2025. Nanti untuk visi dan misi ini secara kolektif nanti akan kita rembuk bersama. Ya, tenaga ahli kita siapkan.
Ya, kita beruntung guru penggerak kita ada lagi di ilmu. Ya, mudah-mudahan dia tidak stres nanti kan. Dari situ. Kemudian meningkatkan perilaku siswa dalam menerapkan hidup sehat dan peduli lingkungan hidup. Terakhir, tercapainya prestasi akademik dengan pencapaian prestasi belajar sesuai dengan standar kompetensi lulusan. Nah, ini nampaknya yang keempat ini di dalam rapor sekolah kita, alhamdulillah kita tidak punya nilai merah. Nah, kita bersyukur. Mungkin karena kita kompak di sini, kita tidak mengkhianati, maka kita dapat. Tidak ada merah atau kita merah. Ada sekolah-sekolah lain itu yang hanya hijaunya satu. Ya? Kemudian itu tujuan jangka pendek kita. Tujuan jangka panjang, tujuan jangka menengah itu bisa Bapak Ibu baca di dalam KOSP nanti yang akan saya upload di PMM. Nanti bisa Bapak Ibu baca. Nah, ini Bapak Ibu sebagai sosialisasi tentang visi dan misi sekolah kita. Ya, lebih kurang saya mohon maaf. Saya sudah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.